1000 banser yang berjoget, 1000 banser yang berzina, itu tidak menandakan bahwa NU melegalkan zina, NU melegalkan joget. Sama dengan Miss Universe Saudi Arabia ini, bukan berarti Salafi Wahabi melegalkan yang namanya buka-bukaan aurat seperti ini. Saudi Arabia, Rumi Al-Khatami. Ante Jamila Rumi. Jangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Seluruh warga Nahdien, teman-teman Aswaja, para subscriber dan penonton semuanya, siapapun Anda dan dimanapun Anda, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Orang-orang Wahabi selama ini membantah YouTuber-YouTuber Aswaja bukan pakai dalil, bukan pakai referensi, tapi pakai banser. Banser joget, banser jaga gereja, banser mengusung patung Bunda Maria, kiai atau di pondok pesantren berbuat asusila dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, Mas Wahabi, Bu Wahabi itu oknum. 1000 banser yang berjoget, 1000 banser yang berzina, 1000 kiai, 1000 santri yang berzina misalnya di pondok pesantren, itu oknum. Itu tidak melegalkan bahwa zina, joget itu halal. NU tidak menghalalkan itu. Bukan berarti NU menghalalkan joget, NU menghalalkan zina dengan adanya oknum-oknum yang melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Sama halnya dengan Miss Universe di Saudi Arabia ini. Apakah berarti Wahabi atau Saudi Salafi sekarang itu memperbolehkan menghalalkan buka aurat, menghalalkan joget? Teman-teman, saya ambil langsung di akun TikToknya Rumi Al-Khatami yang sudah memiliki 363.000 lebih pengikut dan 1.600.000 lebih orang yang suka. Ternyata Rumi Al-Khatami ini sudah dari tahun berapa sebagai Malikah Saudi Arabia atau Malikatul Jamal, ratu kecantikan di Saudi Arabia. Jadi untuk orang-orang Wahabi tolong gunakan akalnya. Apa yang dikerjakan oleh orang, kalau itu namanya individu, kalau itu namanya personal, itu bukanlah hukum ya Bi, bukan hukum itu. Dan lagi, yang menjadi anggota banser itu bukan semuanya orang-orang alim. Itu dari masyarakat biasa, dari mahasiswa, bahkan ada yang dari kelompok-kelompok yang memang baru mengenal agama lah seperti itu. Katakanlah dari dulu, dari kecil dia memang tidak pernah mengenal agama. Ini dikumpulkan untuk berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau mereka mengerjakan suatu maksiat, bukan berarti NU-nya yang melegalkan maksiat. Begitu loh Bi. Beda halnya sekarang, kalau ustadz, kalau orang yang berilmu menyampaikan hukum, tetapi ternyata hukumnya salah, ini perlu dikritik. Ini perlu diadakan reaksi. Kenapa? Karena orang yang sudah ditokohkan, diustadkan misalnya, menyampaikan hukum yang keliru, apalagi tipu-tipu umat, apalagi berbohong terhadap umat, apalagi berbohong atas nama ulama-ulama madhab, semisal Imam Syafi'i,
Imam Nawawi dan lain-lain sebagainya. Ini memang perlu diluruskan, ini memang perlu dikritik, dibantah dengan fakta-fakta ilmiah bahwa ustadz-ustadz tersebut ternyata berbohong. Seharusnya ustadz-ustadz yang berbohong atas nama ulama-ulama itu, kalau dibantah, kalau dikritik dengan menggunakan nama ulama yang ia jadikan objek kebohongan itu, seharusnya dia klarifikasi. Kalau memang dia merasa benar, maka buktikan bahwa dirinya tidak bohong. Kalau memang ternyata dia salah, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebesaran hatinya, tolong sampaikan permohonan maafnya terhadap orang-orang, terhadap jamaahnya, bahwa yang dirinya sampaikan ternyata keliru. Biar umat itu tidak bingung. Ketika menyampaikan rukun wudhu ada 2, tai kucing membatalkan wudhu, tai kucing tidak najis, dan lain-lain sebagainya. Imam Syafi'i mengkafirkan atau membid'ahkan orang yang ngaji di kuburan. Imam Nawawi membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah doa, setelah sholat. Ini kebohongan-kebohongan mereka yang perlu memang diluruskan. Berbeda sekarang dengan orangnya, dengan individunya mengerjakan kemaksiatan. Ya, diingatkan saja orangnya itu. Tapi kalau organisasinya misalnya yang mengadakan, saya pernah juga mengomentari, bukan saya membiarkan. Jadi Banser mengerjakan seperti ini, NU mengerjakan seperti ini, bukan saya biarkan. Saya juga mengeritik kok. Silahkan sampean lihat di channel saya, di konten saya di bawah. Saya pernah mengeritik orang-orang NU, orang-orang Ansor ketika mengadakan harlah dengan mengundang biduan. Saya juga pernah mengeritik yang Gus Durian itu ketika ke gereja. Tapi yang perlu kalian bedakan orang-orang Wahabi itu orangnya, bukan mengatasnamakan lembaganya. Kalau mengatasnamakan lembaganya artinya mau melegalkan sesuatu yang tidak legal, mau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini yang perlu kita ingkari keras. Jadi orang-orang Wahabi harus bisa bedakan ya. Misalnya seperti Miss Saudi Arabia ini atau Miss Universe ini bukan berarti orang-orang Saudi, orang ulama-ulama di sana itu melegalkan masalah ini, melegalkan musik, melegalkan buka, bukan. Di Arab Saudi ngundang Blackpink atau artis-artis dunia ternama, bukan berarti ulamanya di sana itu pahamnya itu melegalkan itu, membolehkan itu, bukan. Sama dengan NU, kasusnya NU atau kiai-kiai itu. Jadi akalnya digunakan ya, jangan hanya ditaruh, digunakan untuk berpikir.